وعلى آله وصحبه ومن إليه منشور. Hadratil Mukarram wal Mukhtaram, segenap para jamaah majlis mingguan Pondok Pesantren Sarang Tawun yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu dalam rangka tuntas kewajiban kita talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan berkat kita melangkah dari rumah masing-masing ke tempat yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi sababiah turunnya rahmat, maghfirah, pengampunan, keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita kembali ke rumah masing-masing mendapatkan maghfirah itu, mendapatkan rahmat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, asyratun minal khisali la tasluhu bi ghairi asyratin tuqarinuha. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adapun 10 perkara la tasluhu bi ghairi asyratin tuqarinuha, itu tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tidak akan mendatangkan kebaikan bi ghairi asratin, tanpa 10 tuqarinuha yang mendampinginya. Jadi ingat, 10 perkara ini yang kita lakuin nggak akan mendapatkan kemaslahatan kecuali didampingi dengan 10 perkara. Apa ini yang 10 perkara ini? La yasluhul al-aqlu bi ghairi wara'in ay istinabil makhturati. Yang pertama, tidak maslahat, tidak ada baik-baiknya ini akal, bi ghairi wara'in, tanpa adanya warok, keapikan. Ai istinabil mahdurati, yakni menjauhi dari perkara-perkara yang dilarang. Qala Amir bin Qais, telah berkata Amir bin Qais, idza aqallaka aqluka amala yang bagi fa anta aqilun. Ketika engkau mengikat akalmu dari perkara yang tidak pantas dengan perkara itu, fa anta aqilun, maka adapun engkau itu orang yang berakal. Jadi bahasanya yang pertama ini, kita punya akal tanpa sifat waro, itu nggak ada maslahat-maslahatnya. Makanya saya pesan kepada santri, karena santri mah jalannya kan keagamaan, betul. Jalannya keagamaan. Hati-hati kudu waro apa sih? Hal-hal yang bertentangan. Maksudnya apa? Dosa, betul. Kita ini nggak luput dari dosa, nggak luput dari kesalahan. Tolong jagain diri kita. Kalau bikin dosa, ngumpet-ngumpet. Jangan terang. Jangan kayaknya sesuatu yang salah diobral, nggak boleh. Karena santri mah bakal jadi pemuka agama. Contoh, Lukman udah ngimamin, itu bisa nggak sah ntar besok dia ngimamin kalau dia nggak waro. Apa? Kemana-mana lagi ngimaminnya bagus, rapi nih, pakai sorban segala, dipakai segala macem. Beres sholatnya kelayaban, pakai celana pendek. Namanya gawar
Enggak warok, enggak boleh. Sah boleh jadi imam, enggak boleh. Mau dia katanya udah dapat kiai, ini udah kiai nih, udah kiai, haji udah 5 kali. Bolak balik dia mah, punya bibir haji dia mah. Umroh tiap bulan. Saking gagahnya ini dia ngimamin, nggak boleh. Kenapa? Karena keseharian dia nggak warok, dia berbahaya. Kalau mau pakai celana pendek di dalam rumah aja. Dalam rumah, kamar mandi, di kamar, pokoknya nggak ada orang, boleh. Sekeluarga doang yang lihat, boleh. Makanya awas, di santri kudu paham. Ini kan bab terkecil, betul? Ini bab sholat ini yang kita biasa anggap sepele. Kalau kalian ngelihat ada imam, ini orang suka ngimamin, ente lihat kelayaban, pakai celana pendek, besok jangan jadi makmumnya lagi. Kenapa? Kagak sah jadi imamnya masalahnya. Kecuali kalian nggak pernah lihat, nggak apa-apa itu mah. Paham nggak kira-kira di sini? Itu nggak sah, itu fatal itu. Loh kok bisa begitu, kan dia alim, betul, tapi nggak warok, berbahaya. Ini kadang hal-hal yang seperti ini, kadang kita kan bagaimana ya? Jadi kita kadang anggap sepele, makanya ngaji itu penting. Makanya santri-santri, mohon maaf, kalian tokoh-tokoh. Ntar imam si Lukman ngimamin, ntar Uki ngimamin, ntar Gabi ngimamin. Kalian semua ngimamin di sini bakalannya. Baik di rumah, mau di kerjaan, mau dimanapun juga kalian bisa ngimamin. Kalau udah mulai kita ngimamin orang, jaga sikap. Di mana? Di umum. Gak boleh sembarang. Kira-kira kalau kelayaban celana pendek, kira-kira umum bukan itu? Orang bisa ngeliat nggak kira-kira? Bisa ngeliat kagak? Ya kalau orang bodoh banget biasa banget, kalau bisa tesen 11-12 ya biasa banget. Nggak boleh, kecuali dia jamaah doang, nggak apa-apa dia jamaah doang mah. Tapi kalau ngimamin kagak sah itu. Ini kadang-kadang orang pakai sorban, pakai pergi, celana pendek, keliling baik. Ada, naik motor baik, bawa-bawa ibu dia udah mau hidup. Coba di santri, Allah boleh. Awas nih kalian nih, udah keluar, pulang ke rumah nih, orang boleh. Kecuali misalkan dalam ruangan nih kita doang santri nih, nggak masyarakat umum, ya kan, itu beda, nggak masalah itu. Tapi kalau udah di umum, itu nggak boleh. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Apalagi yang perempuan-perempuan, hati-hati. Jilbab, hati-hati. Nggak boleh sembarangan. Mau di rumah ada orang lain, tetap pakai terus. Kenapa? Nggak tahu kan Allah masih ilmu ke kita. Jangan sampai kita jadi ustazah, waduh berbahaya. Makanya ketika orang yang berakal itu dia meninggalkan sesuatu hal yang tidak pantas buat diri dia itu. Ya, nongkrong harus komunitas. Jangan mana nongkrong. Jangan, orang boleh. Itu pun perlu dilihat di mana kita nongkrong, perlu dilihat. Hal-hal yang nggak pantas di umum nggak boleh dilakuin. Kalau masih dilakuin, itu ntar berimbas karena banyak hukum-hukum itu yang berkaitan dengan itu. Bagi kita biasa-biasa aja, orang kita nggak hidup. Coba bagi orang-orang yang hidup, berbahaya. Apalagi kita masih bilang, kita masih santri. Paham kira-kira? Hati-hati. Kan kalian kita mau keren kan ya? Betul kan? Kita mau keren. Tapi kadang kekerenan kita itu nggak didukung dengan sesuatu yang keren. Tapinya mau keren, pengen dianggap keren. Tapi kitanya yang nggak punya sesuatu yang menopang diri kita jadi keren. Jadi kan nggak bisa jadi keren kalau begitu, betul? Hati-hati. Apalagi mau baca maulid, hati-hati. Kudu belajar lagi syair-syairannya, Ciko, Sanjaya, dianuin itu aminnya. Jangan kayak kayak tarkaman sih kadang. Jangan kira kompetisi mau ngikut latihannya ogah ya ribet.
Lomba masak latihannya kagak pengen menang mulu, orang boleh. Belajar, suara dibiasain. Jadi jangan cuma tiba begini doang langsung suara jelek, ntar orang enak, harus menggah. Coba dengerin lagu kita mah kalau enak gue harus menggah, betul kagak? Lah iya, apalagi noket toa orang mendengar suara sapu tuh lah kagak enak. Jadi kita mah kuduan, hati-hati. Ya pokoknya kalau kita udah punya penjabat tugas di masyarakat, kuduan. Awas ada dangdutan, nggak boleh sampai nonton. Kalau nonton KDI itu apa namanya ini Desian? Apa namanya? Beng, apa nanti? Yang bisa jagoan nanti kan ngirim begitu nanti. Apa dah? Bang Indonesia? Yang Indonesia? Dangdut Akademi. Dak usah kuliah ya kan ya boleh. Dangdut Akademi lah boleh, gak usah dewek itu mah. Lah ada umum, ada orkes dangdutan 17 Agustus orang boleh, saya terima. Ini kadang kan begini kadang. Lah ustaznya begini. Dalam begini. Ikut-ikutan berkah. Arti gembira. 17 Agustus orang-orang yang udah punya gelar sepuh, gelar haji, gelar ustadz yang mimpin suka di masyarakat, di acara begitu masih begini-begini. Kira-kira masyarakat yang awam, yang bodoh nganggapnya berarti itu boleh apa kagak kira-kira? Boleh, halal apa kagak? Halal. Nah ketika ada ustadz bilang itu haram, nggak boleh, kira-kira ustadz ini tentang nggak sama mereka? Ditentang. Kenapa? Karena di kampung ustadznya nyontohin boleh, kan repot urusannya. Betul? Yang repot lagi nih ke panggung nyawer. Ini mah di Amerika, untung di kita insya Allah udah dua. Orang boleh, itu wibawa kita jatuh sejatuh-jatuhnya di hadapan siapa? Hukum agama. Di masyarakat sosial mah nggak ngeliat begitu. Kenapa? Masyarakat sosial mah ada yang ngerti, ada yang kagak. Paham kira-kira? Besoknya si Kipong kawin, nggak kedangdut, jangan hadir ke. Enak banget kita siram dia. Jangan mau. Wah teman kita CS kita bodoh amat. Lah kok bisa begitu? Waro. Orang boleh mau datengin Edi Tamala, mau datengin siapa kayak artis-artis yang populer, bodoh amat. Lah kita ngapain? Mendingan tidur. Kenapa? Karena kalau tokoh-tokohnya udah begitu nanti dia nggak bener, bahaya. Lah saya nih ya cukup di rumah aja udah. Ternyata dia kan udah akademi kalau ujung 2 itu kita sesuai banget ngomong ujung dia lagi belum beres-beres. Makin malam sekarang kayaknya dia paham orang kampung udah mendangdutan. Lah orang kalau hajatannya jam 2 belum beres ya kan? Ya udah dah, kita jam 2 baik. Karena setengah 3 belum beres-beres. Ini kurang ajar bener ya. Ya ratingnya kan karena sekelas-kelas Kipong Bangasan pada demen. Mamanya pada wah ini jagoan gue ini. Apalagi lagu ini nanti ya kan. Wow, orang boleh. Nggak boleh, jangan rusak. Kasihan masyarakat yang awam, kasihan. Besok baik orang nggak orkes atau begituan bibuan begini, ustaznya aja boleh. Kok boleh ustaznya main anggap hajatan? Sesepuhnya aja anggap hajatan, begini aja masyarakat aja acara begini boleh. Masa itu masyarakat tahun kalau boleh? Kuper sarang tahun nggak ganti. Dia parku, orang jelas sarang tahun nggak jelas. Parku dia mah orang lain asik. Ustaz yang boleh aja. Ustaz yang boleh kalau tuh nyawer. Ini mah sarang tahun juga nggak boleh. Tinggal di hutan sarang tahun memang. Betul. Kenapa orang ngomong begitu? Karena ustaznya nyontoin seperti begitu, berbahaya. Kalau mau mah dewek di mobil yang nyalain, mau lagu Jawa, mau lagu Sunda, mau keroncong, mau dangdut, mau Melayu, mau rock, mau apa, terserah. Yang nikmatin kita sendiri. Nggak ada orang lain. Jangan diumbar ke orang. Pak kira-kira, saya sekengkean itu.
Nih ngomong, aku nggak dia ngomong. Bener kagak? Hah? Bener nggak? Mau acara kemasyarakatan apapun nggak boleh. Kenapa? Ntar nggak ada simaknya. Kalau malam Jumat mimpin, lantar di sana dia jogging lari pagi, karena pendek begini-begini. Kata malaikat, gue bingung nih orang. Dia mau menjadi pemimpin surga, pemimpin neraka sebenarnya ini. Masyarakat bingung akhirnya di hati galau terus. Orang boleh pilih jalan. Makanya kan saya bilang kita ini masing-masing punya makom, masing-masing jalan di makom masing-masing. Jangan bodoh begini, emang santri kita mah, emang kodrat santri ya begitu. Ibu-ibu gadis taklim begini pengamal sholawat, begini, emang begini enak katanya, nikmatin aja. Dianggap kupra sama orang, biarin. Dianggap norak, biarin. Dianggap parku, biarin. Emang begini jalannya. Lah kalau kita sono ikut, lah mau kayak kumang angin, kagak punya pendirian, apalagi cuma ngikutin bahasa masa. Oh masyarakat punya begini, kasih lain ustaz ngikutin baik, ya sakit kuning. Masa harus jadi ustaz ngikutin masyarakat? Seharusnya masyarakat dibimbing oleh ustaz. Paham gak kira-kira? Orang boleh nyetel musik tengah umum, orang boleh sama kita dangdut hukumnya. Jangan buat puasa pun gak boleh. Kenapa? Jaga simaknya. Gak boleh. Kadang kita masih bawa begitu-begituan. Makanya akhirnya layas lu aku begoiri war. Gak ada masalahnya ini, akal gak ada. Atau kiai ya sakit kuning. Tapi emang loh di Tangerang nih terkenal. Ustadz-ustadznya, tokoh-tokohnya masih dari dangdutan, emang terkenal banget, emang terkenal. Masih suka kondangan, masih suka ngadirin, padahal dia suka khotbah, suka ngimamin di mana di Jumatan, tapi masih nongkrong gitu. Habis kondangan, rada ngetem dulu dikit. Keren juga lagu. Bang SMS siapa? Ini bang. Keren juga namanya, aku boleh juga nih. Oh orkes mana yang musiknya mantap juga nih. Ustadznya ada begini dikit nongkrong begini. Santrinya, jemaahnya ngeliatin. Ustadz bagaimana? Insyaallah barokah. Alhamdulillah barokah. Ustadz besok ngimamin di mana? Saya besok ngimamin di sana. Dia acara mungkin masih mau begitu, tapi itu wajar nggak kira-kira jemaahnya nggak menghormati dia, wajar nggak? Kalau nyeloncongan wajar kagak? Wajar. Atau artis Bang Ustadz yang dibodohkan naik. Kira-kira artis kebetulan kenal ngebanyol, rada pantas nggak kira-kira? Pantas. Kenapa? Lah dia di situ. Dan dia kenal, akhirnya nyeloncongan. Inilah yang menghancurkan agama, bukan orang-orang bodoh, bukan penjahat. Siapa? Ustadz-ustadznya. Orang awam ngikutin, jadi dalil. Oh besok yang mau dangdut, ustadz itu kemarin ngadain dangdut boleh. Ustadz kan jadi dengerin masalah tahun PA. Yang denger salah tahun udah jelas kampungan, salah tahun orang kampung dia mah apa di hutan dia mau norak dia mah. Ustadz udah pada boleh. Hati-hati. Ini yang rusak Islam itu tadi. Orang-orang yang aku berakal tapi kagak. Wah, kalau mau bikin dosa dewe. Emang kita nggak terlepas dia dosa, nggak terlepas, nggak munafik, nggak terlepas soal dosa, enggak. Jangan ngajak orang, maksud saya mah. Jangan nyontohin di depan omong. Paham kira-kira? Kagak sah, terutama sholatnya 5 waktu kagak sah. Jumatan sah kagak. Makanya kita mah disuruh pada kejohoran. Ya orang kagak sah. Lu mau bagaimana? Orang kagak sakit kuning. Mau bagaimana kita akhirnya ini agama? Mau bagaimana kita hidup? Bingung orang seliweran. Akhirnya banyak musik Islam begini amat ya. Kata Ustaz udah boleh ini kakak ini gol ateis saja jadi ada. Ujung jadi bingung. Kenapa bingung? Ustaz-ustaz nyontoinnya seperti itu. Dia ngikutin kebiasaan masa
masyarakat. Saya pesan pokoknya Pak, kalau kita sudah ditokohin begini, was tuh bintang kalau disuruh bintang orang boleh begini. Cahyo MC di mana-mana, Lukman MC kan seluruh dunia di MC nama dia, termasuk alam barzah ya kan. Kudu jaga-jaga mulai sekarang mah. Olahraga boleh, main futsal boleh, jangan pakai kolor, kecuali ente ngimamin orang, kecuali ente ngemimpin, nggak masalah itu mah. Tapi kalau udah ngimamin, kalau udah mimpin, kayak itu orang boleh tuh. Kalau main biliar begitu, ya kan pakai sarung ya, aja ya kan, waduh mantap, tetap ya. Jadi kalau setel abis pakai celana begini, jangan mungkin beda kacamata BL ya kan, cepret, waduh kafir anda urusannya. Kenapa cuma majlis semua perantatan gak barokah? Karena itu masalahnya, ngikutin kebiasaan masyarakat bahaya. Ustadz mah nggak disukai sama masyarakat karena masyarakatnya bersimpangan dalam masalah hukum, nggak masalah. Nanti juga bakal paham masyarakat mah, karena masyarakat yang awal perlu penjelasan, perlu pendidikan, diajarkan mereka tahu. Kalau dibilangin mah, ya insya Allah pada paham akan berubah. Tapi kalau ustadz-ustadznya, tokoh-tokoh masyarakatnya nganggap itu benar, mereka ngikutin, lah kacau semua akhirnya. Paham kira-kira? Hati-hati. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Kata Nabi, beliau bersabda, adapun akal nurun fil qalbi, itu cahaya di dalam hati. Yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Akal. Coba deh, ibu biasa mimpin olatin. Nah, jemaahnya nih, kemudian ada orkes begini-begini, nganuin begitu hiburan begini, atau ibu, nih awas nih ustaz-ustaznya nih. Kalau ustaznya nggak usah ikut-ikutan senam, nggak boleh. 1, 2, 3, pakai training, dia kan kekuatan di sini nyebok. Yang di belakang manusia kayak begini. Mohon maaf, kira-kira kata yang begini apa? Ada nggak orang pakai training gombrong? Kagak ada, semua juga milih yang sengok. Mohon maaf, saya ngomong begini, mohon maaf, bukan agak sopan. Ini banyak terjadi. Mau ke training ya kan, Prat. Tentu. Cuma teng. Apa sih sekarang aerobik kan gayanya kan? Aerobiknya ikuti dangdut. Lagunya gimana? Kalau nggak dulu kalau kan SKJ ya, SKJ teng. Enak itu mah. Lah kalau sekarang mah dangdut goblok. Ada kayak begini tuh. Saya tanya ustazah, Pak kalian ngajar begini, ketika dia bekerja pakai kata rumah anjay. Kira-kira nih kelakuan kita nih mau nonton kira-kira mata kita kedip apa kita merem? Kan kok merem begini gitu nih, mantap sekali. Terus ya ustazah. Sekarang gaya senam sekarang begitu semua, betul. Lah semuanya. Kebetulan yang ada temen si Ono yang rada lebay begitu tangan keriting. Rata-rata tangan keriting, yang lebih sekarang rada keriting tangannya. Ini pinggang kagak ada tulang. Diputar begini, dia bisa diputar. Enak kayak begitu, kagak punya tulang. Masya Allah, udah goblok tuh, terusin. Makanya gitu, ampun nih nonton, tapi pada ngeludahin nonton. Kenapa begitu? Kata tadi. Makanya akhirnya derajat dia di jemaahnya hilang pelan-pelan gitu. Biar kita mah wajib mimin, lansia disuruh olahraga dulu. Ya kalau lansia si Lukman jolokan dia doyan. Lagi kalau lansia kalau begini lansia kagak ada. Lah lansia video otek yes.
balik lagi. Begini nih. Kenapa? Lah benar. Lah bujuk lagi kita benar saya nggak pernah bujuk dah. Ini benar udah Amerika. Di kita mah insya Allah kayak dengerin dikit. Dengerin kalau di kita mah rata-rata masih pakai SKJ yang begini doang tangan begini. Coba lihatnya kalau berkapri deh. Ya. Kejutan. Oh ini harus ngimbanginnya. Lah pengen dia kagak tulang udah begini. Udah begini. Dua kan. Udah begini. Wah, kayak nopo. Abis udah begini kayaknya. Udah kayak apa baik. Si Riko udah punya Riko Aras. Balik main es krim. Astagfirullahaladzim. Kalau buat nenek-nenek mah bagus. Orang mungkin nyai kita begini, kayak begini. Lalu si otek, silnya copot sil. Lah kalau silnya copot bengkelan tutup. Kau senam bukan orang boleh senam. Nyai bukan orang boleh senam. Senamnya boleh buat kesehatan. Senam boleh, cuman kalau buat yang ekstrim, buat ekstrim di kamar baik, ntar YouTube. Kayak mau lupa kan teman, gaya bimba begitu kan, begitu dulu kan kayak ombak. Iya, apa? Jumba ya kan, dewek baik. Masyarakat kita sebengal-bengalnya ngaji. Masyarakat kita apalagi perempuan-perempuan yang mamanya pada doyan ngaji. Lah, di mana marwah kita coba? Bertentangan. Jasad sehat, rohani jadi sakit entar itu. Jadi kalau mau jumba-jumba di rumah yang dewek, tutup hodrek gitu udah begini, pakai BH dong begitu kan. Erotis. Lah, emang begitu. Pakai apa dia kelapa namanya? Hah? Buku meleting. Iya, yang ini nyokil lagi yang aduh. Kapiran. Takutnya dibuka copot kulit-kulitnya gitu. Jangan. Pakai Hawaii. Pakai training cucu ya, kalau dari pasar malam ya kan. Kalau kita di rumah nih, yang mamanya nih pakai apa doh? Pakai apa tadi? Legging doang, pakai tank top gitu. Ya udah nggak orang dewek sih yang lihat. Mau kayak apa juga boleh, mau kayak begini boleh, terserah. Tetapi fakta apa kata dia? Lah kata orang sih. Lah kadang kita mah dewek malu depan orang. Kagak malu, coba beneran kagak? Iya. Ayo Ustazah, coba mulai Ustazah gimana coba jumbanya, jumba. Karena saking akrab maaf gini, orang kalau udah saking akrabnya itu kadang guyon itu biasa aja dianggapnya, berbahaya. Makanya kayak nyanyi kalau bisa mah yang begitu itu biasa. Gimana kita olahraganya disuji di sholatnya banyakin, sholat sunnah banyakin. Rukunya lamain dikit biar urat-urat pada ketarik nih. Yakin, sujudnya banyakin biar ada darah bagus. Yang tidaknya benerin sesuai ikutin sunah-sunahnya. Itu olahraga. Terus kalau beres itu jangan langsung assalamualaikum, jangan langsung angkat, jangan begitu, biarin baik dulu duduk itu, duduk tahiyat akhir, biarin baik begitu sampai akhir. Ntar istilahnya wirid yang lamaan dikit. Biar itu surat-surat itu ntar saraf-saraf bagus. Lah daripada jumba ntar muncul pada otek. Lah sekarang habis senam diurut bagaimana ceritanya men? Habis senam nih, malah diurut. Aduh berbahaya. Aduh, jangan boyon kampiran boyon. Naik tingkat umur. Aduh. Kira-kira.
Lah bocah-bocah begini mau di blog kita saya mau lagi lewat gitu ya mana ya kadang naus liatin naus training ya kan aja lagi orang bisa dibohongin apalagi mah pakai training kagak ada training kerok begitu makanya gobrak kagak ada itu ngepres semua pom gimana begini lagi pom ya kan mabut bahaya lagi itu ya Allah mohon maaf jangan kudu malu ingat astagfirullahaladzim jangan dulu kita orang ada yang begini orang ada pada sehat orang dulu kagak ada orang dulu orang begini orang ada orang dulu orang ada yang begini mengapa sekarang ada begini malah pada sakit semua orang dulu jarang senang malah senang pada sehat betul di mana senamnya di dapur mulut senam kurang nyuci ya kan jurus ya kan ngeres ya kan nyapu nyam latar sapu udah perlengkapan semua ngepel emang orang dulu begitu senamnya lah kita sekarang lambung sehat kuning jangan nyai ya kalau bisa mah ya senam saya bilang bukan melarang senamnya hati-hati jagain marwah kita jagain lihat di masalah umum nih bocah kecil masyarakat kita begini kan nonton apalagi kalau mamanya pada senam kan bapaknya kan nongkrong betul nggak? Kira-kira matanya nongkrong kalau depan nongkrong atau senam matanya ke sono ngeliatin orang senam apa ngeliatin sono kebun? Orang senam kira-kira kalau perempuan senam yang liatin pantatnya apa senamannya? Bokongnya. Lah kita bicara jujur, bicara fakta laki-laki kalau ngeliat perempuan apanya? Lah kan gitu orang dulu ntar anjing juga itu ya meludah makanya banyak kecoa aduh berbahaya bukan nggak boleh hati-hati doang jagain wibawa kita jagain terutama yang ya di masyarakatnya udah inilah jangan kudu hati-hati Kipo mau demen ya yang mau mangga ya senamnya ibu ini senam ya kan ya yang pemandu kita kakak Lukman udah siap Lukman terkenal madunya tulang ya kan dia Lukman mau perutnya kan begitu kayak ini ada kayak ombak perutnya kalau mana begitu begitu kayak ombak kalau udah pulang astagfirullah kalau begini embung ngeliat padahal pakai tahun 3 kan lebih tinggi kan dari orangnya kan nih kita di sini kan lebih tinggi kan begitu udah mimpi lah pada begini kayak anjay kopi tuh dari dulu sebelum minum lupa dia orang kopi sambil lagi rokok sambil lagi itu aja dia udah kenyang duluan emang begitu laki-laki jadi fitnah perempuan yang tadinya pengen sehat malah jadi sebab nimbulin dosa lu pakai parfumnya mau kerja mau senang parfum serapet lewatin orang aku tahu jangan tahu ya kayaknya Ustaz Jono nyai kan sebab nyai parfumnya begini ini parfum mahal ini mah siapa kira-kira itu orang Kareno aku kan bawa no kalian bayar kagak percaya itu begitu bocah kecil mah ya kagak percaya tanyain apa sekali-kali suruh baik tanyain entar dia curut tau kalau dia ngomong gitu nyium gak nyium nyai kalau ngomong hidung lo kan saya gak nyium kan begitu bahasanya betul ya hati-hati mudah-mudahan semuanya bisa menjaga amin jagain kalau kita ada di masyarakat ada dipercaya oleh masyarakat imamin, mimpin tahlil atau apapun dituain lah di masyarakat
kudu jaga semuanya, cara berpakaian, dan juga ada ustaz-ustaz juga kan perlu pengajian ya Bang, jagain sikap biar mawah kita terlalu dijaga, terutama biar Islam ini selalu terjaga, biar gak disepelein. Kemudian wal amalu bi ghairi ilmin, dan yang kedua tidak akan maslahat amal ibadah bi ghairi ilmin, tanpa ada ilmu. Ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdalul amal, adapun paling utama-utamanya amal, al ilmu billahi, yaitu tahu terhadap agama Allah. Makanya nuntut ilmu mah makomnya, derajatnya paling gede pahalanya. Jangankan kita serius sambil bercanda aja kita, pahalanya gede dibanding ibadah-ibadah yang lain. Makanya nuntut ilmu mah godaannya lebih gede dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena kalau udah dapat ilmu, maka kita akan menjadi manusia yang sangat keren di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa kathiruhu. Kata Nabi, sesungguhnya ilmu itu bermanfaat kepadamu bersama ilmu. Qalilul amali wa kathiruhu. Apakah amal ibadah yang kita kerjain sedikit atau banyak, itu sangat bermanfaat buat kita dengan adanya ilmu. Mau kita beramal dikit, ibadah banyak, apalagi tetap keren. Kata Nabi, wa innal jahla, dan sesungguhnya bodoh, la yanfa'uka ma'ahu, tidak bermanfaat kepadamu dengan kebersamaan kebodohan itu. Qalilul amali wala kathiruhu, sedikitnya amal ibadah dan banyaknya amal ibadah. Kata Nabi, kalau bodoh kita amal ibadah apa saja nggak ada manfaatnya buat kita. Hadis rawahul Hakim, hadis meriwayatkan Imam Hakim. Ada orang tadi kan saya bilang dia imam, kenapa dia karena bodoh? Manfaatnya gimana? Enggak manfaat, orang gak sah, enggak ada manfaat buat dia. Kata dia mah keren aja, gak sah. Minimal jagain nih, Fatihah jagain, minimal Fatihah sama kulhu, itu mah kudu bener super sesuai ilmu tajwid, bukan kata orang. Kenapa? Karena imam yang umi di sini maksudnya dia gak bisa baca Quran dengan benar sesuai dengan tajwidnya, makhrajnya. Kalau seandainya kita tahu dia ini baca Fatihahnya nggak pase, makhraj tajwidnya kagak boleh, kita makmum sama dia kagak sah sholatnya. Paham kira-kira? Kalau sholat johor nggak ketahuan, Lukman sholat Allah johor, imamnya kita semua beneran nggak? Dia doang deh yang dengar, kita mah kagak. Orang kita nggak tahu, ini Al-Muharram, kita tahunya Al-Muharram. Kebetulan kita santri nih, kebetulan. Terus seminggu kita di sholat zuhur bareng dia, asar bareng dia. Kebetulan kita kalau maghrib habis asar nih, kita kebetulan langsung berangkat kita ke Amerika. Pulang lagi besok kita habis subuh. Jadi ketemunya ngimamin sama dia, makmum zuhur sama asar. Sebulan kita menjadi makmum dia. Tahu-tahu acara kita ke Amerika libur 1 hari. Zuhur kita biasa, asar pas maghrib Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata kita astagfirullahaladzim, sebulan sholat zuhur asar kita balikin semuanya, harus kembali. Kenapa? Kagak sah sholat kita, ulang, harus diulang. Zuhur asar selama sebulan karena makmum sama orang yang jahil bodoh, balikin lagi. Lah kenapa? Ini syariat. Penting-pentingnya di dalam memilih orang yang dijadikan imam. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Ngeliat Kipong jago bawa mobil, Kipong dia masuk garasi, jago mobil dia. Satu waktu kita mau kondangan, kan kalau ngeliat doang kan, Kipong masukin mobil ke garasi. Ntar kita lihat lagi, masukin ke garasi, ternyata masih itu doang. Kalau begitu Mas Kipong, besok kita mau kondangan kemana? Ke Australia. Naik mobil sama dia, bujuk baru lewat gang luang udah nyungsep. Berarti apa? Ketahuannya ketika sudah jalan. Begitupun Fatihah, ketahuan orang salah katanya kalau pas di zohir, sholat yang jahar, sholat yang kedengeran, sholat zuhur asar gak kedengeran, gak bisa kita, bener kali nggak salah ya, kalau kedengeran. Tapi kalau maghrib, isya, subuh dijaharin, dijelasin, kedengeran, ketahuan salah benernya. Kalau orang itu bacanya udah salah, jangan sekali diimamin. Kenapa? Kagak sah. Paham gak kira-kira sini? Ketahuan si Kipong baru sono dan nabrak, besoknya jangan naik sama dia lagi. Karena apa? Mending alhamdulillah kagak kuburan. Lah cuma situ doang tuh. Bisa ada insani. Mau masih ada udah kagak ada? MNC ya? Udah MNC Tower. Soalnya, lah mau pilih mana? Lo mending gua jalan kaki. Mendingan dewek-dewek kalau begitu. Nih santri nih. Jadi kalau kita ikut ke orang bukan kagak enakan. Ya sama gak enak sama Mas Kipong. Dia mah kalau kita nggak naik mobil dia, gak enak dia mah. Mengapa? Orang mana saya lihat dia bisa parkirin mobil sih, masukin mobil. Kagak enak. Kita ngikut, akhirnya mentok kita ke rumah sakit. Saya tanya, mau begitu? Mau? Lah enggak, ada orang yang mau goblok gitu orang. Bodoh, karena kagak enak rela masuk ke rumah. Ada orang karena gak enak, saya gak enak sama dia. Kenapa tuaan? Biar saya mau. Tapi kan lu gak tahu, udah tahu dia baca salah. Iya tapi gak enak, udah saya ngomongin aja. Nah musik, karena kagak enak, sholat kagak sah. Kita suruh balikin lagi karena hawa kagak enak. Kira-kira kalau begitu kita orang sehat apa kagak kira-kira? Hah? Sakit kuning. Orang boleh. Makanya bentar lagi kata Luqman tadi ya. Sekarang bulan Sya'ban, bentar lagi Ramadan. Itu kalau Ramadan sampai jadi imam, gue bingung kadang. Siapa yang jadi imam? Kayaknya itu obral itu. Udah besok beres imamin bulan Sya'ban, Ustaz. Aku jadi Ustaz, imamin udah. Besok saya biasa Ustaz ya, pas udah imamin. Astagfirullahaladzim. Ramadan jadi haji mumpung. Kenapa rusak syariat semua? Makanya kalau kita mau keren, harus belajar dulu. Jangan pernah bermimpi pengen jadi koki kalau belajar masak aja kagak. Betul. Kira-kira orang yang udah jadi koki, kira-kira menu apa aja bisa kagak? Resep apa aja bisa kagak? Lah musik kita boro-boro goreng tempe aja kesel mulu. Lah pengen jadi koki, pengen masakin orang hajatan, masak kayak digoreng matang-matang. Lah kok
gak mata nyalain gas redep. Lo pengen jadi koki, ngim. Kita ini banyak ngimpi, pengen jadi orang alim, pengen jadi orang hebat, pengen orang keren di masyarakat, pengen dapat gelar mulia, ustad, bahkan kiai, pengen. Udah tua dikit, jangan ustad, udah banyak ustad ngomong, pengen kiai, terus. Waduh, sakit kuning, sakit. Astagfirullahaladzim. Nggak ada manfaatnya kalau bodoh mah. Makanya hei, kita mah kudu rumasa, kita ini bodoh. Baca Quran kagak mencas, belajar kagak. Anak kita jangan nyampe ngikutin kayak kita. Fatihah, di kuburan. Khotrotin, baca di dihias gitu kan. Ilah khotrotin, sudah kayak ustaz. Khotrotin, Fatihah, baca Indonesia dibaca. Alhamdulillah. Kadang banyak lo kafiran dong. Nah, lo jangan kesini gua sambil juga lo. Aduh kafiran lo mau kesini mau gua. Kafiran, mengapa lo saya udah nemuin bangkai dong buat gua, bawain sampah. Lah datang orang mau manggis beneran lo bisa sarangnya doang. Manggis busuk dilemparin ke kita itu begitu. Apalagi baca Yasin jangan. Kalau kita baca Yasin kalau bisa, kalau ziarah jangan suka baca. Kenapa? Bukan gak boleh baca Yasin, tentunya baca kalau bisa. Betul. Kan kita suka ngomong sama anak kita, Neng, karena tahu anak kita gak bisa masak, lu jangan masak, diem be, lu mulai di bawang, mau giris bawang aja lu mah. Biar main masak, lu sekapiran. Lah bawang lu habis lu digoreng-gorengin tuh, habis lu sama gesang semuanya. Begitupun syariat, kalau kita nggak tahu caranya, nggak pernah belajar, asal-asalan, rusak semuanya. Menurut pandangan orang bagus, wih, anak soleha yang suka masak di dapur, masakan dibuang mulu. Kenapa? Lu berantakan semuanya, kata emaknya mungkin kalau dimasak ikutin, dimasak ogah, tolol. Sama kayak kita jarang, nenek Deng, kata orang bagus apa kagak? Bagus kata main dalam kubur. Gue lemparin ini lo, gue serampak lo kalau gue bisa malu. Kenapa bacanya salah? Kalau bacanya salah sedikit pun nggak ada manfaatnya. Beda kalau kita belajar cuma bisa Yasin wal Qur'anil Hakim, bergoyang doang, jarak bagi goyang. Fatihah. Mohon maaf, dua ayat doang ya. Yasin wal Qur'anil Hakim, sadaqallahu Rabbana atina. Lah cakep. Kenapa? Itu yang benar. Kita ini kebanyakan lagu doang. Kebanyakan. Kenapa? Pengen dilihat oleh orang. Tapi kita nggak pernah lihat bagaimana pandangan Allah, pandangan orang yang kita kirimin. Kenapa? Karena buta. Kenapa buta? Mata basaro kita nggak bisa melihat karena bodoh. Makanya kudu bangga anak-anak kita bodoh. Matematika dapat 5 pun di rapot. Bahasa Indonesia bahasa hari-hari 4. Saking tololnya anak kita, tapi ngajinya jago. Alhamdulillah. Kenapa? Matematika nanti di kuburan kagak laku. Bahasa Indonesia kagak laku. Yang laku ilmu agamanya. Makanya sebagian orang banyak durhaka sama anak karena dia tidak memuliakan anaknya. Mana orang yang tidak memuliakan anaknya? Tidak mengarahkan dan tidak mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Awas, durhakanya itu sangat besar tuh Pak. Apa dosa itu sangat besar sekali. Makanya yuk kita semua introspeksi diri. Kalau pengen jago masak harus belajar. Kalau pengen keren nyupir mobil harus belajar mobil, betul. Kalau pengen belajar bebenah kudu ide cara belajar bebenah. Begitupun dalam urusan haji.
Kalau pengen bisa ngaji, ya harus belajar ngaji. Jangan cuma pengen bisa, tapi cuma ngikut-ngikutin orang, nggak pernah mau belajar. Di masyarakat pas dipakai, jadi buah si malakama. Makanya santri mah tenang aja. Ilmu ente sama orang gak dihargai, gak apa-apa. Gak pernah dilirik, gak apa-apa, bermanfaat. Kata Nabi, sedikit pun ilmu itu bermanfaat. Amal ibadah cuma buat kita doang, buat ke orang tua kita doang, itu sangat manfaat dengan ilmu. Daripada kita buat masyarakat segala macam tanpa ilmu, sedikit pun gak ada manfaatnya. Siapa yang ngomong? Nabi, bukan saya. Nabi yang ngomong, bukan saya. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Nabi. Saya cuma nyampein doang. Paham kira-kira? Kalau begitu ngaji hebat nggak? Manfaatnya besar nggak? Bikin kita keren apa bikin kita nggak keren? Bikin kita keren, bikin kita mulia, bikin kita hina. Bikin kita mulia. Ayo, sekarang banyak orang mohon maaf, segala apapun lalu coba lihat masyarakat begini, jangan masyarakat ya, tetap aja mau keren. Emang fokusnya nanti kita ya Allah. Ini baru johir itu, belum ngaji batin. Waduh, lebih ribet lagi, ya Allah ya kan. Makanya kata Pak Guru sekumpul, udah urus diri kita. Kalau orang udah nggak bisa diurus, urus diri masing. Selamatin diri kita, keluarga kita selamatin. Udah, jangan ribet pukul begini jangan. Makanya kalau kita udah punya anak nih, ya udah ngerti agama, udah investasi itu udah cakep banget. Walaupun dunia kita nggak kayak orang-orang, misalkan nggak kayak orang-orang, nggak kayak sehebat orang-orang, tapi kalau udah punya anak yang alim, maka itu lebih daripada segala-galanya. Karena umur kita nggak ada yang tahu. Apalagi orang tua kita udah meninggal nih, kita ngaji begini dong nih, langsung manfaat ke mereka ini. Wah, ngirim cus. Mantep. Keren, apalagi kita amalin, lebih ajub lagi gitu. Paham kira-kira? Makanya godaannya gede. Oleh karena itu, karena godaannya gede, maka wajib kita bertawasul kepada Nabi, kepada para wali. Banyak kita memohon kepada Allah perlindungan, banyak kita baca sholawat. Karena godaan penuntut ilmu mah sangatlah besar, ujiannya sangat besar. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang berbahagia, amin. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, amin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar dalam mencari ilmu, amin. Mudah-mudahan hasil kita ini, jerih payah kita ini, mudah-mudahan nanti mendapat keuntungan yang besar, amin. Mudah-mudahan nanti hasil panennya bagus, amin. Yang tidak hanya berguna untuk diri kita dan keluarga kita, tetapi untuk banyak orang, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau begitu, ngajinya semangat apa kendorin? Semangatin apa kendorin? Semangatin apa kendorin? Sallu ala Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Salatullah